Penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami keterangan tersangka Fahri Albar dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat dirinya. Pendalaman dilakukan untuk memburu pelaku yang menjadi pemasok narkoba Fahri Albar. Penyidik dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat sedang melengkapi berkas dan nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti berkas terus dikebut ya? Ya, penyidik Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saudara FA terkait barang bukti tersebut. Nanti kalau memang sudah ada titik terang dari keterangan tersebut, kami akan buru pemasok dari barang tersebut. Sebelumnya, polisi resmi menetapkan aktor Fahri Albar tersangka penyalahgunaan narkotika. Fahri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Aktor Fahri Albar kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini ia ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu lalu karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Saat menggeledah rumah Fahri, petugas menemukan barang bukti beberapa jenis narkoba, yakni sabu, ganja, kokain, dan pil alprazolam. Polisi kemudian menetapkan Fahri sebagai tersangka. Ini merupakan penangkapan Fahri yang ketiga kalinya. Fahri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaan. Polisi juga terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba Fahri Albar dengan menyelidiki asal-usul narkoba yang didapat Fahri. Sebelumnya, Fahri Albar pertama kali terjerat narkoba pada tahun 2007. Saat itu, Fahri diburu polisi hingga masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat kasus narkoba ayahnya, Ahmad Albar. 11 tahun berselang, Fahri kembali berurusan dengan polisi lantaran kedapatan memiliki dan mengonsumsi narkoba di rumahnya. Fahri kemudian menjalani rehabilitasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Bareskrim Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Ryan tak terima Dhani memperlesetkan marga dalam namanya menjadi Ryan Porno. Musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Mantan personel grup band Pasto ini sebelumnya juga telah melaporkan Dhani ke Bareskrim Polri. Ryan mengaku tidak terima marga dalam namanya kembali dipelesetkan Dhani dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan oleh bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru yaitu sebagai anggota dewan.
Itu makanya kami menganggap ini adalah langkah yang harus kami ambil secara serius dan tegas. Sementara itu Ahmad Dhani mengaku siap jika dipanggil polisi maupun MKD untuk menjelaskan duduk perkara masalah ini. Nah, itu masalah pahaman aja. Nggak perlu dibesar-besarkan. Tapi dari Rais sendiri bilang bakal ada gelombang besar karena Pak Jum menyebut kata-kata. Gimana tanggapannya? Ya dia sendiri yang menggelombangkan. Karena itu kan bentuknya japri kan. Karena dia bilang mungkin kliennya menerima tapi Dhani tidak menerima ini. Jadi kalau laporkan ke polisi saja. Masalah ini bermula saat Dhani menyebarkan undangan diskusi publik tentang Undang-Undang Hak Cipta ke media. Dalam undangan, tercantum nama musisi Ryan Pono dengan kesalahan penulisan menjadi Ryan Porno. Ahmad Dhani kemudian meminta maaf secara pribadi atas ketidaksengajaan penulisan dan dimaafkan Ryan. Namun saat diskusi berlangsung, Dhani malah kembali memanggil nama Ryan Pono dengan sebutan Ryan Porno. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan sanksi kepada Luki Hakim, Bupati Indramayu setelah terbukti melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengumumkan keputusan tersebut Selasa 22 April 2025. Luki dijatuhi sanksi wajib mengikuti pendalaman tata kelola politik pemerintahan selama 3 bulan di Kemendagri. Selain itu, selama proses menjalani sanksi, Bima Arya mempersilahkan Luki Hakim menempuh dengan caranya sendiri untuk datang ke Kemendagri. Adalah bagian daripada tanggung jawab yang harus saya laksanakan, mendapatkan sanksi administratif ya, gitu. Harus pendalaman materi, ibaratnya bukan sekolah lagi, tapi wajib lapor lah kan itu kalau bahasa itu. Tapi ada nanti saya itu harus belajar lagi tentang ilmu pemerintahan dan lain-lain dengan di 12 sesi di Kemendagri. Kalau nggak salah itu hari Selasa, dimulai tanggal 6 hari Selasa, dijadwalkan ketemu dengan para dirjen, lalu para badan gitu. Sebenarnya ini merupakan satu hikmahnya adalah saya jadi bisa berkesempatan bertemu dengan para dirjen yang mana mereka itu sumber ilmu lah bagi pemerintahan Indramayu. Saya bisa langsung belajar, langsung coachingnya private, istilahnya personal gitu. Kalau yang tadinya kelasnya umum, pesertanya ratusan bahkan ribuan, saat ini malah nanti pesertanya 101 gitu. Sebelumnya, Bupati Indramayu Luki Hakim viral di media sosial usai disentil oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy menyinggung liburan Luki Hakim ke Jepang saat cuti lebaran tanpa meminta izin. Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelesiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri.